Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Voi Onomi Remai Wah Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di President's Corner. Dari sudut istana, kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan di tanah air, menjalani agenda kepresidenan, serta beragam cerita dan sisi lain dari istana. Bersama saya Yohana Margareta, inilah President's Corner selengkapnya. Pemirsa, Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Timur Indonesia, Tanah Papua dengan agenda utama membuka Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 di Stadion NMB Jayapura. Presiden bangga karena PON untuk kali ini pertama kali digelar di Tanah Papua dan hal ini menunjukkan bahwa Papua sudah maju dalam hal infrastruktur karena mampu menggelar acara bertaraf internasional. Pesawat kepresidenan mendarat di timur Indonesia, Tanah Papua. Presiden terlihat langsung mengalungkan noken khas Papua. Tarian selamat datang khas Sentani dengan iringan tetabuhan tifa menyambut kedatangan Presiden di Sentani Jayapura. Dalam perjalanan ke tempat penginapan, Presiden berhenti sesaat untuk membeli noken, tas rajutan asli Papua dari mama penjual di pinggir jalan. Sayang. Yuli. Nanti berapa mah ini dua? Yuli. Berapa tadi ini dua? Ini 300. Meski hanya membeli 2 buah noken seharga Rp350.000, namun Presiden nampak memberikan uang lebih kepada penjual noken. Tapi tidak bisa untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, medeo. Bapak Presiden beli dua noken. 1 200, 1 150. Bapak Presiden ambil 2, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak Presiden kasih. Teman-teman juga begitu. Teman-teman kurang tahu, saya dapat segitu. Gimana Mama? Bapak Presiden gimana perasaannya? Senang sekali. Begitu kita jual-jual, orang tidak biasa beli. Kita punya noken tiap hari. Sampai sore kita bawa masuk begitu. Akhirnya hari ini Presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali Presiden datang beli kita punya noken. Salah satu agenda kunjungan kerja Presiden ke Papua juga sekaligus meresmikan groundbreaking Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif di Jalan Poros Distrik Abepura, Jayapura, Papua. Gedung ini akan dijadikan pusat penggerak untuk mengembangkan bakat pemuda-pemudi Papua. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif. Pembangunan gedung ini direncanakan akan selesai pada 11 Oktober 2022. Presiden mengatakan pembangunan Papua Youth Creative Hub ini diharapkan dapat menggali potensi kreativitas anak-anak muda Papua. Karena Presiden yakin potensi dari anak-anak muda masih banyak dan perlu diberikan wadah. Presiden menambahkan gedung PMI akan menjadi masa depan yang cerah untuk menciptakan bakat-bakat anak-anak muda Papua.
mulai dari entrepreneurship, petani milenial, hingga pemuda Papua yang memiliki bakat di bidang digitalisasi. Papua Youth Creative Hub ini bisa menjadi motor penggerak, bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada. Tadi diterangkan bahwa di sini nanti akan diurus mengenai entrepreneurship, mengenai petani-petani milenial yang akan dimunculkan, kemudian yang berkaitan dengan membangun ekosistem digital, kemudian riset dan inovasinya juga dikembangkan. Saya kira inilah masa depan kita semuanya, masa depan Indonesia, masa depan tanah Papua. Ada di Papua Youth Creative Hub yang kita harapkan nanti di akhir 2022 sudah selesai. Komunitas Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif saat ini beranggotakan 2025 orang yang tersebar di Papua dan Papua Barat. Papua Muda Inspiratif ini sebuah sosial movement baru anak-anak muda Papua. Kami memang mengambil ekonomi sebagai basis kita bergerak. Kami berpikir sudah banyak isu yang dimainkan tetapi belum di ekonomi. Jadi anak-anak muda Papua lewat pergerakan Papua Muda Inspiratif ini menjadikan isu ekonomi sebagai isu utama kami. Tibalah pada saat agenda utama Presiden Joko Widodo ke tanah Papua, yaitu hadir untuk membuka Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Pesta olahraga 4 tahunan ini diikuti 7.066 atlet yang berlaga dalam 37 cabang olahraga. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua 2021 berlangsung di Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua. Presiden Jokowi yang malam itu mengenakan jaket PON Papua menyapa penonton di stadion dengan bahasa Papua. Wefoi Onomi remai Wah Dalam pidatonya, Presiden juga mengaku bangga karena PON untuk kali pertama digelar di timur Indonesia, di tanah Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Papua sudah maju dalam hal infrastruktur karena mampu menggelar acara bertaraf internasional. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Presiden pun resmi membuka PON Papua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dimeriahkan oleh parade atlet dari berbagai provinsi, tak ketinggalan penampilan budaya hingga hiburan musik dari artis-artis terkemuka tanah air, seperti diantaranya Raffi Ahmad, Tulus, Edo Kondologit, Noella, Lea Simanjuntak, dan yang lainnya. Pesepak bola Buat Zalosa juga didapuk sebagai pembawa obor ke kaldron untuk menyalakan api yang ditandai dengan gemerlak pesta kembang api.
PON 20 Papua 2021 diikuti sebanyak 7.066 atlet dan atlet-atlet dari 34 provinsi tersebut akan berkompetisi dalam 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabang dan 679 nomor pertandingan. Mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang bisa. 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 Pemirsa, Presiden kembali menanam mangrove bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kepulauan Riau. Sesaat lagi hanya di President's Corner.